waktu kita melihat perbedaan gereja, kita melihat diri kita sendiri. Kita perlu batasan sampai di mana kita bisa mentoleransi ajaran-ajaran dari gereja yang lain. Sekali lagi ya, ajaran. Shalom buat kita semua. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan coba merenungkan satu bagian firman Tuhan. Temanya adalah satu tubuh, banyak warna. Ya, saya kasih subtitlenya di sana adalah memaknai keperbedaan gereja melalui kebenaran Injil Kristus. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Buat kita semua dan Bapak Ibu Jemaat dan teman-teman sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan buat kita Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya ulangi sekali lagi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, saudara sekalian, hari ini tema kita adalah satu tubuh banyak warna. Coba kalau kita sedikit berasumsi ya, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda membaca tema ini? Kira-kira apa yang difikirkan? Dari sini? Dari sini? Oke, terima kasih ya buat jawabannya. Saya tahu kita pakai bahasa telepati ya, walaupun tidak ada suaranya. Tapi saya bisa menangkap kebingungan Anda melihat tema ini. Mungkin ya. Tapi waktu saya merenungkan tema ini dan mendapatkan surat dari gereja, sebenarnya ini merefleksikan perjalanan hidup saya secara spiritual. Saya adalah orang yang lahir di keluarga Kristen. Mama saya majelis, ya Anda tahu singkatannya majelis, manusia jelmaan. Oke, ada yes, gitu ya. Ya jangan disebut bahaya ya, jangan disebut di sini, di luar boleh. Oke, saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya kemudian merasakan bahwa jadi orang Kristen tuh tidak menyenangkan. Apalagi pada waktu bertumbuh semakin dewasa dan melihat beberapa gereja yang katanya gereja, tapi kemudian berantem antar pendetanya, antar gerejanya. Saya jadi orang Kristen yang kemudian kepahitan sama gereja karena gereja adalah sebuah sumber konflik.
Bukan cuma sekedar di dalam gerejanya, di mana jemaatnya suka gibah ya, selain gereja di sini nggak ada yang pernah gibah, nggak ada yang pernah ngomongin. Tapi di gereja sono, di gereja Konoha, itu ada banyak jemaatnya yang suka ngomongin, yang diomongin adalah pendetanya. Oke, sekali lagi di sini nggak ada, amin. Amin. Cuma satu orang yang ngomong. Yang lain suka ngomongin pendetanya katanya. Ya pokoknya apapun yang bisa jadi sumber gosip diomongin di dalam gereja. Nah saya waktu bertumbuh dalam sebuah gereja, saya berpikir apa bedanya gereja sama tempat arisan sama klub saya. Bahkan mungkin lebih baik teman-teman saya bermain yang di luar sana yang bukan orang Kristen itu lebih otentik ngomong apa adanya. Kalau ketemu sama saya saking kenalnya dipanggil halo nyet gitu. Yang dipanggil monyet dipanggil halo bi. Wah disitulah ada keajaiban karena monyet dan babi saling mengerti bahasa masing-masing. Ya padahal satu monyet satu babi. Tapi kami semuanya itu akrab. Tapi di gereja kadang-kadang tuh nampaknya baik, negornya baik. Tapi di belakang ngomongin. Kayak ngerasa kayak gak otentik aja gitu. Kayak kalau misalnya lu gak suka ya lu ngomong aja gitu di depannya gitu. Kayak orang-orang di luar sana juga kalau gak suka ya ngomong aja. Kalau memang suka ya udah. Kita seneng aja, kita akrab aja, gak usah main di belakang gitu. Belum lagi bertambah dewasa, saya kemudian ngelihat ada banyak pendeta yang ngomongin pendeta lain. Ngomongin pendeta lain bahkan mengcapture, membuat footnote ya pendeta-pendeta lain yang konon katanya punya ajaran yang sesat. Jadi di awal khotbah saya mungkin akan mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi orang Kristen cobalah hindari kata sesat. Saya tahu ada beberapa gereja yang memang sesat, yang kita harus jelas ngomong sesat. Tapi betul harus jelas standarnya. Minimal saya akan memberikan tips kalau tidak melanggar 3 doktrin major. 3 doktrin mayor dalam kekristenan. Apa itu? Alkitab, firman Allah tanpa salah. Yang kedua, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang berinkarnasi menebus dosa manusia. Tidak ada yang jalan yang lain. Yang ketiga adalah kita menyembah Allah Tritunggal, satu hakikat 3 pribadi. Di luar ini kita mungkin boleh banyak sekali argumentasi. Sekaligus juga yang terjadi beberapa waktu ini di Surabaya adalah tentang baptis ulang. Ada beberapa anak pemuda baptis ulang, brother saya bukan ngomong masalah dibaptisnya, enggak. Saya punya teman mu'alaf. Pada waktu dia ngomong mu'alaf dan bersaksi sebelum dia jadi mu'alaf dibaptis 30 kali. Kurang gokil apa itu 30 kali. 30 kali dibaptis tetap jadi mu'alaf. Ini bukan masalah metodenya gitu loh. Karena ada banyak orang yang mengatakan kalau dibaptis percik pak, yang bertobat itu cuma dari kepala sampai leher. Dari leher ke bawah kan belum kena air pak, makanya jadi gak bertobat gitu loh. Ya kan gak begitu juga gitu loh, ini kan metodenya. Cuma yang ramai di Surabaya sekarang adalah baptis ulang karena mereka itu berpikir tidak sah. Nah pertanyaannya apakah baptis itu sah atau tidak sah karena metodenya? Jawabannya tentu saja tidak. Yang membuat baptisan itu sah adalah karena di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. That's it, sealnya di sana brother, sealnya di sana. Kalau ini sudah dilakukan berarti sudah sah. Nah pertanyaannya kalau ada orang kemudian dibaptis ulang kembali, apa yang dia pahami sebagai Allah Tritunggal yang sebelumnya? Berarti ada sebuah bentuk penyangkalan di dalam dirinya. Lalu kemudian ketika dialog dilakukan, berkembang dengan apa? Pemahaman. Pemahaman dengan apa? Jangan-jangan yang diyakini itu bukan Allah Tritunggal, tapi Unitarianisme. Sebuah faham yang kita tahu ini bidat, ini sekte. Yang kadang-kadang mengatakan memang Allah itu 3, tapi di dalam 3 itu semuanya adalah Yesus. Jadi Yesus ini menggunakan pakaian-pakaian yang beda. Itu bidat, itu sesat. Kalau sudah ngomong tentang Jehovah Witness, sekali lagi ya. Saya mau ngomong Jehovah Witness ini sistemnya, pengajarannya, oke? Saya tidak mengajar Anda untuk membenci orangnya. No, kita harus belajar menerima siapapun. Ya, siapapun, dari Mormon, dari siapapun, orangnya kita terima, kita mengasihi. Tapi kalau dengan statement pengajarannya, dengan penafsirannya terhadap Alkitab, sudah jelas kok itu menyimpang, tidak lagi menempatkan Alkitab sebagai otoritas paling utama. Tapi sekali lagi, kenapa kemudian kita perlu untuk membahas satu tubuh banyak warna? Karena pada waktu kita memahami keperbedaan ini, kita sadar bahwa yang pertama, ketika gereja itu berpisah-pisah dan berpecah apapun namanya, itu adalah bentuk pemeliharaan Allah, providensia Tuhan, dalam perjalanan hidup gereja yang tidak sempurna. Saya tanya, hari ini ada berapa denominasi gereja yang Anda ketahui? Berapa banyak denominasi gereja? 100? 200? 1000? 2000? Berapa? 3000 mungkin? Ya, es jeruk ada? Tahu aja saya haus. Bentar ya, saya minum dulu ya. Sambil dipikirkan berapa denominasi, coba ayo.
Ada nggak? Berapa? 5.000? 10.000? Jawabannya adalah 45.000. Denominasi gereja. Bayangkan berapa banyak itu. 45.000 itu banyak sekali brother, banyak sekali. Dan dari 45.000 itu tercakup kepada 5 aliran yang paling besar. Yang pertama adalah Katolik, yang kedua adalah Ortodoks, ya, yang ada di Mesir dan sebagainya, Timur Tengah. Yang ketiga adalah Protestan, yang keempat adalah Karismatik atau Pentakosta, dan yang kelima adalah yang unaffiliated people. Orang-orang yang mengaku bergereja tapi nggak tahu, nggak mau dikasih label apapun, free church, free church. Nah dalam perjalanan kita kemudian melihat ada banyak orang-orang anak muda hari ini mempunyai sebuah konsep begini, spiritual but not religion. Jadi bagi beberapa anak muda karena capek ngelihat gereja selalu berdialog, konflik, ngomongin satu dengan yang lain, nuduh-nuduh sesat. Lebih baik gini, gue percaya ada Tuhan, yes, gue punya spiritualitas. Tapi gak usah tanya gue gereja mana, gak usah. Karena kalau sudah ngomong agama, entar ujungnya berantem. Ujungnya tentang apa? Tentang cara ibadahnya. Dan gue gak suka. Jadi lebih baik gue mundur aja. Jadi kalau ngomong tentang bagian perjalanan gereja, providensia Tuhan luar biasa. Karena kalau kita menarik ke belakang, sejarah gereja itu membuktikan loh Bapak Ibu sekalian. Membuktikan kenapa ada banyak cacat celah, ada banyak rapot merah. Anda mau sebut apa? Perang salib 1, 2, 3, dan 4 itu cerita tentang apa? Agama, pendudukan satu dan lain sebagainya. Revolusi semuanya ada di balik sebuah agama. Dan ini kemudian mengafirmasi ajarannya ateis. Dari Ludwig Feuerbach yang mengatakan bahwa orang beragama itu adalah orang yang membuat sosok imajiner yang disebut dengan Tuhan dan punya sifat-sifat yang melampaui diri manusia yang sebenarnya hanyalah sebuah gambaran bahwa manusia butuh sifat tersebut. Contoh, jadi waktu manusia itu membuat sebuah sosok imajiner yang namanya Tuhan dan Tuhan itu maha kasih, sebenarnya yang pengen dikasihi manusia. Karena di dunia dia gak dapat kasih. Karena tidak ada yang mengasihi dia buat tuh sosok imajiner yang namanya Tuhan yang maha kasih. Supaya apa? Kebutuhan saya dikasihi, terpenuhi oleh sosok ini. Apakah ada Tuhannya? Gak ada Tuhannya. Tuhan itu maha kuasa, ini sosok imajiner. Ada gak Tuhannya? Gak ada. Tapi manusianya pengen berkuasa. Fun fact saudara. Karena faktanya di lapangan ada banyak orang atas nama Tuhan dan agama pengen berkuasa. Betul gak sih? Ada yang pernah punya pengalaman dikecewakan oleh pendeta? Ada? Ya tentu saja nggak di sini ya gerejanya kan, betul ya di sana ya. Saya pernah satu kali sebuah gereja di Jakarta sudah. Begitu pulang diajak makan sama jemaatnya. Suatu kali seorang taci-taci datang duduk sebelah saya terus tiba-tiba bilang gini, saya nggak suka sama Kristen. Saya sakit hati sama pendeta. Saya bilang sih duduk dulu cerita ada apa. Dulu itu ada ibu gembala. Ibu gembala ini kemudian pada suatu kali panggil saya. Dia bilang saya malam tadi ketemu sama Tuhan. Wah gokil nih, ngomongnya udah begini nih, appeal to authority. Ngomongnya begini, saya ketemu sama Tuhan dan Tuhan ngomong jelas sama saya. You harus bisnis sama nih orang, ini kenal ini orang ini. Bisnis. Ini Tuhan yang ngomong. Dan tidak lama setelah kami bisnis, duit gue diciak sama nih orang. Dan hari ini kasusnya sudah di Polda puluhan tahun gak selesai. Itu uang udah gak tahu kemana, ratusan M katanya. Lalu dia bilang ini atas nama Tuhan. Karena ibu gembala ini ngomong begini. Terus banyak orang kemudian sakit hati. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian merasa atas nama Tuhan bergumul kok bisa begini ya. Karena ngomongnya Tuhan. Kalau memang ada Tuhan kok hasilnya gak seperti yang diharapkan. Malah kok terkesan seperti ditipu, dikecewakan. Beberapa orang kemudian tidak lagi mau belajar tentang agama. Tidak lagi ngomong tentang denominasi. Kenapa? Yang kedua karena kesalahpahaman yang muncul karena prasangka. Beberapa orang melihat gereja-gereja A, B, dan C. Waduh kayaknya gereja ini gak bener deh, gak baik nih. Apakah kamu pernah tahu? Gak pernah. Tapi kita punya prasangka, lebih baik jangan, lebih baik jangan, lebih baik jangan. Sehingga ada banyak orang Kristen hari ini terpecah belah karena prasangka. Saya gak tahu berapa banyak keluarga hari ini yang keluarganya itu ibadahnya masing-masing. Yang satu di Katolik, yang satu di Protestan, yang satu di Karismatik. Beda-beda. Beberapa orang hari ini merasa sakit hati. Kenapa? Karena ada anaknya yang bertobat, bawa pendetanya ke rumah. Begitu bawa pendetanya ke rumah, ngelihat ada meja sembahyang. Pendeta yang ngomong, ini setan bakar. Lihat meja ada ukiran-ukiran naga, setan bakar. Papanya terus sakit hati, ini warisan dari engkong loh. Kok main bakar-bakar aja? Tapi anaknya bersikuku. Kita percaya pada Pak Pendeta ini. Kita harus menguduskan gereja ini, rumah ini. Udah kayak repot.
Repot sudah. Kenapa? Karena berbagai denominasi kemudian beberapa orang merasa lebih superior daripada yang berikutnya. Yang ketiga adalah kita perlu menanggapi ini karena pada waktu kita ngomong berbagai macam warna, kita butuh kesepakatan. Kenapa? Karena pemberitaan Injil itu sifatnya harus komunal. Kita bisa bergandeng tangan dengan beberapa gereja Pentakosta, karismatik, siapapun itu. Kalau kita punya sebuah visi yang sama untuk apa? Memberitakan Injil. Apa itu pemberitaan Injil, Pak? Injil atau beritanya adalah Yesus yang adalah Tuhan, menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan aku dan engkau karena kita manusia berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka Yesus memberikan jalan keluar. That's it, itu gospel, itu Injil. Tapi begitu kita berdialog ngomong, enggak, Injil itu adalah social gospel. Enggak cocok berarti. Hari ini beberapa gereja, begitu ngomong penginjilan, apa yang dilakukan? Bansos, tau gak sih bansos? Bansos dikasih ayat, tau gak sih? Kasih beras, kasih oli sih, kasih minyak, tau gak? Dibaliknya dikasih ayat gitu. Kayak ngerasanya orang dapat tuh gak tulus, ini kristenisasi nih, kristenisasi. Enggak gini loh, kalau Anda memang mau berbagi tentang kebaikan, bagikan saja, gak usah pakai embel-embel yang lain. Sebagai orang Kristen kita berbagi, itu panggilan Tuhan juga. Kita harus memperhatikan orang miskin dan janda-janda, yes itu panggilan kita. Maka ada diakonia, pelayanan-pelayanan buat orang-orang tertentu yang memang membutuhkan. Iya, gereja harus hadir. Tapi waktu gereja memberi, yang tulus dong, yang tulus. Mau apa gitu yang diharapkan apa? Lu kasih beras banyak itu sih jadi orang Kristen. Kalaupun dia jadi orang Kristen kita juga nggak tahu. Kita juga tahu kok nggak tulus. Berarti dia ikut kita karena ada maunya. Kita sadar itu kan. Kita bagikan saja kebaikan. Ya sudah nanti kalau responnya positif dia tanya, Pak kok Bapak memperhatikan kami? Kenapa Bapak itu baik kepada kami? Anda jawab, karena kami punya Tuhan yang baik lebih dahulu kepada saya. Maka waktu saya berbagi kebaikan kepada ibu atau bapak itu karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama saya dengan menyelamatkan saya dari dosa. Maka waktu saya memberi bukan untuk ke surga Bu, tapi karena ucapan syukur karena saya sudah punya surga. Itu lebih bijak. Tapi ada beberapa orang hari ini ngomong tentang panggilan penginjilan gak jelas ujungnya apa gitu loh. Embel-embelnya apa, maka hari ini mari kita coba untuk mengelaborasi bagian ini. Pada waktu kita ngomong tentang berbagai macam perbedaan denominasi, maka filosofinya adalah ini sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2 ya. Tetapi tanpa kesamaan esensial, kesatuan hanya akan menjadi usaha untuk menutupi kebenaran atas nama sebuah kebersamaan. Sekali lagi saya harus mengutip teman saya, ini kan direkam ya. Ya, kalau Anda menonton video ini dapat di FYP Anda. Ya saya mau say hello kepada teman saya Pastor Brian Siawarta, dia dari Jakarta. Kayaknya baru married ya bro, selamat buat lu. Tapi Pastor Brian Siawarta adalah sebuah fenomena yang ya tentu saja ya banyak hal pro dan kontra. Tapi believe it or not, orang-orang seperti ini itu digandrungi sama banyak anak muda. Kenapa? Karena yang menjadi dasar atas segala percakapannya adalah tentang kasih. Sudah, kita bisa mengasihi melampaui segala sesuatu. Kita semuanya sama. Ya, semuanya agama apapun sama. Dan ini menjadi sesuatu yang membuat manusia, ini dapat, ini gua gitu loh. Tapi waktu kita ngomong tentang kesamaan esensial itu penting brother. Kita ini menjaga toleransi. Konsekuensi dari toleransi, lu harus tahu bedanya apa. Kalau memang semuanya sama om, gak usah ditoleransi, betul? Tapi karena kita sadar saya dan kamu beda, saya belajar bertoleransi. Toleransinya dengan apa? Dengan cara saya mengasihi pribadimu walaupun saya menolak pendapatmu. Jadi berhenti mengkait-kaitkan agama A ke agama B, berhenti. Orang Kristen berhenti ngomong sama orang-orang Islam, teman kita yang Muslim, berhenti. Di Al-Quranmu ada Isa Al-Masih, beda brother. Beda, walaupun kita sebut Yesus itu adalah Isa Al-Masih, tapi yang versi sana itu tidak mati, tidak nebus dosa, tidak, dia nabi. Tapi di Alkitab kita percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, mati menebus dosa, bangkit naik ke surga. Itu dua hal yang berbeda, gak usah dikait-kaitkan. Nah kemarin saya posting di Instagram saya, yang belum follow tolong follow ya. Tolong, linknya di bawah sini ya. Ya, sekaligus cari follower. Kadang-kadang saya juga bingung, ada satu bapak gitu loh atas nama agama saudara kita yang Islam. Terus ngomong, itu loh di Alkitab ada utusan tentang Nabi Muhammad. Dari mana? Di Yohanes 14, Parakletos, roh kebenaran. Ya buat apa dibahas gitu loh, itu kan Alkitab kita.
Ya sudah, berhenti sampai sana saja. Kita belajar bertoleransi. Lihat ya, tanpa kesamaan esensial, kita ini akan berusaha untuk menjaga kebersamaan, tapi menutupi kebenaran. Gini, saya bisa bersama-sama dengan orang yang beda dengan saya nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya punya teman banyak yang Islam. Banyak. Yang Hindu juga banyak. Banyak. Kita juga punya forum FKUB. Itu sahabat dan teman. Tapi pada saat kita dialog tentang sebuah pengajaran dan doktrin, maaf, saya dan Bapak berbeda. Walaupun saya dan Anda berbeda, saya menghormati pendapat Anda. Kan begitu ya? Gitu gak sih? Halo? Ini banyak anak muda di sini nih. Terus jangan sampai begini, atas nama kesamaan, kesatuan, terus kita ngomongin, ya udah gak apa-apa, Tuhan kita sama kok. Gak sama bro, gak sama. Tapi walaupun Anda tidak sama, Anda tetap belajar mengasihi. Perbedaan bukan alasan saling membenci. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Perbedaan bukan alasan untuk membenci. Coba lihat kiri kanannya. Bilang, jangan membenci ya. Dia bilang. Bro, masalah apa sih di Indonesia ini? Karena ada banyak orang hari ini, ada 2 kubu. Yang satu terlalu ekstrim, sikat sana sikat sini. Anda kalau suka lihat di TikTok, itu viewernya ribuan sudah. Yang dibahas itu tentang agama, saya juga gak tahu kenapa dan apa manfaatnya. Saya percaya anugerah Tuhan bisa bekerja, yes. Tapi seringkali itu jadi sumber intoleransi. Tapi pada saat yang sama ada orang yang hari ini, ya atas nama kesatuan, terus gak berani speak up gitu loh. Akhirnya apa? Ya udahlah kita sama-sama aja. Tapi pemahamannya beda saudara. Maka waktu kita ngomong tentang gereja secara khusus, perjalanan dalam sejarah jadinya begini saudara. Apa sih perbedaan di dalam gereja ini, denominasinya? Nah ini kita akan mundur, kita ke sini dulu. Dalam sejarah, gereja mula-mula Kisah Para Rasul di sana, abad pertama. Tapi dalam perjalanannya ada gereja Ortodoks dan Katolik Roma. Kita tidak punya waktu terlalu banyak, tapi anak-anak muda yang datang pada waktu itu bisa belajar. Bahwa pada waktu pertama kali gereja mula-mula itu ada, eklesiologi gereja itu sifatnya tidak monarki. Mona itu mono, ya. Ki itu pemerintahan, tidak single pemerintahannya, tidak pemimpinnya begitu. Pemerintahannya itu ada 5. Maka mereka itu percaya Alexandria di Mesir, Yerusalem di Palestina, itu semuanya bagian-bagian gereja-gereja ortodoks saat itu bersatu bersama. Tapi pada saat perjalanan manusia berdosa, satu orang merasa pengen lebih tinggi, merasa superior. Mereka kumpul di konsili Toledo. Dia buat sesuatu yang kemudian mengecam konsili Nisea Konstantinopel. Karena sebuah kalimat kata yang sebenarnya secara kognitif harusnya begini. Barat kekeh. Terus saja disodorin. Padahal itu udah menjadi konsili yang disepakati okumenis oleh semua gereja. Singkat cerita akhirnya terjadilah skisma 1054. Maka kemudian gereja Katolik Roma berpisah dengan gereja Ortodoks. Dan menarik, gereja Ortodoks hari ini gak pernah dilihat. Kenapa? Karena kiblatnya kita ke barat semua. Nih mimbar kayak gini nih. Ibadah kayak gini. Dari mana kita dapat? Dari barat. Pada mulanya gimana sih gereja mula-mula? Lebih cocok ke Ortodoks. Gimana? Yang perempuan pakai hijab. Tahu gak sih? Duduk itu sama-sama. Gak dibagi-bagi pemuda, remaja enggak. Ibadahnya itu sama anak, sama keluarga. Kecil-kecil, tanya jawab, ngobrol. Gitu ibadah Ortodoks tuh begitu. Tenang, ada sebuah penghayatan, doa sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu belajar dari Ortodoks. Tapi gak kedengeran aja. Dan kadang-kadang kita menjadi orang yang antipati kepada gereja di sana. Kenapa? Karena mereka ibadahnya pakai bahasa Arab. Maka setiap kali ada pengkhotbah ngomong Assalamualaikum. Jawabannya? Assalamualaikum. Nah, kurang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh gak ngomong itu di gereja? Boleh. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani, shalom aleihim. Shalom aleihim. Aleihim, shalom. Artinya sama gak? Sama, cuma satu versi Arab, satu versi Ibrani. Cuma beda pelafalan, isinya sama. Anda kalau pergi ke Yerusalem, daerah Mesir, Koptik dan sebagainya, mereka baca Alkitab, bacanya seperti orang ngaji. Karena semuanya bahasa Arab. Tahu gak sih? Dan gak ada yang salah dengan itu. Loh kok bisa Pak? Karena sebelum ada Islam, Arab udah ada. Dan kalau kita belajar sejarah, Ottoman itu menyebut Turki. Di Turki udah ada apa? Udah ada gereja Om. Di sana udah ada gereja.
Sudah ada kekristenan saat itu. Dan itu sejarah kita bisa belajar. Maka kalau kita memahami bagian ini, kompleksitas masalahnya menjadi banyak nih. Kenapa sih Pak ada banyak hal? Karena ada tradisi dan budaya. Saya kemarin juga cerita begitu. Sekali waktu di sekolah Alkitab, ada seorang bapak datang ke tempat kita pakai peci. Semua udah tanya itu siapa tuh? Wah kita mau disidak ya, ada apa nih? Gak ngomong apa-apa. Terus cepel, dia duduk di depan. Tiba-tiba nih bapak yang pakai peci maju ke depan. Terus dia sebut, Assalamualaikum. Gitu. Seorang semua, ada apa nih? Kita mau diapain nih? Terus bapak itu ngomong, pasti Anda mengira saya Islam karena saya pakai peci. Terus dia jelasin, peci ini bukan Islam, peci ini budaya Sunda. Gak ada hubungan sama agama. Ngerti maksudnya? Jadi orang-orang tertentu merasa budaya sama agama nyatu. Enggak lo gak begitu gitu loh, gak begitu. Ada banyak hal yang menjadi sebuah kompleksitas masalah tuh tradisi budaya. Belum lagi ada konflik, belum lagi masalah sosiologis. Jadi kalau Anda merasa Pak, di mana sih gereja karismatik itu bisa berkembang? Di tempat di mana saat itu ada lingkungan yang melarang orang-orang tertentu untuk speak up. Masalah apa? Masalah kulit hitam dan kulit putih. Orang-orang kulit hitam pada saat itu gak boleh ngomong. Maka pada waktu mereka mau ngomong mengungkapkan perasaan hanya bisa dilakukan di gereja. Maka waktu Anda melihat kebaktian orang negro, kebaktiannya haleluya, amin. Kenapa? Karena setelah keluar gereja mereka gak boleh ngomong. Menangkap maksudnya? Jadi ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya memang terjadi, Tuhan izinkan. Nah pada waktu kita mengerti memahami ini, maka kita sadar dong belajar apa? Ya kita belajar menghormati lah. Maka ada harapan di tengah-tengah ini. Apa sih harapannya? Ini dia. Sadar atau tidak, jejak langkah Tuhan selalu ada. Dalam semua proses perjalanan gereja. Kenapa? Karena gereja adalah tempat di mana kesempurnaan kasih Allah terus menyempurnakan gerejanya. Nah saya bersyukur ya berjalan dengan waktu. Tuhan memberikan saya kesempatan menjadi saksi. Beberapa gereja yang dulu fahamnya itu prosperity gospel sekarang berubah. Saya ketemu dengan beberapa pendeta dari denominasi gereja tertentu. Dia mengatakan, Pak kami udah jenuh Pak. Jenuh gimana maksudnya Pak? Setiap kali khotbah berkat lagi. Jemaat juga mulai jenuh. Kok kayaknya ini gak ada bedanya sama Gunung Kawi ya gereja. Kenapa ya datang cari berkat, cari mujizat, cari apa. Udah mulai burn out. Lalu kemudian waktu dialog sama saya, Pak boleh gak Pak? Bapak sekali-sekali khotbah di tempat saya. Kita bicara tentang apa? Bicara tentang Injil Pak. Bicara tentang apa? Penafsiran Alkitab yang jelas Pak. Bicara tentang apa? Panggilan Yesus buat saya Pak. Disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus. Yuk Pak. Saya bersyukur. Belajar untuk memahami dalam proses ini. Tuhan itu menyempurnakan gerejanya. Tapi sama dalam bentuk yang lain. Gereja kita juga perlu berpikir ulang. Jangan-jangan begini loh. Kita punya pengajaran yang baik. Doktrin yang ketat. Tapi how you deliver the message itu kuno. Nangkap maksudnya? Anak-anak muda kedengerin ngomong apa sih? Gak ada yang salah dengan kontennya. Yang salah adalah how you deliver the message gitu loh. Karena beberapa anak muda butuh apa? Butuh gimmick. Cerita tentang sesuatu berita yang benar dalam konteks zaman yang berbeda. Dibutuhkan sesuatu yang baru gitu loh. Gak cuma sekedar dengan cara yang lama. Refleksi. Ada tantangan, ada harapan. Tapi ada tantangan, ini dia tantangannya. Tantangannya adalah kebebasan dalam memikirkan ulang arti sebuah kebenaran. Ada beberapa gereja artinya hari ini toleransi. Karena toleransi jadi kompromi. Udah gak jelas ya udah deh gak apa-apa deh. Ya kita berpikir kalau memang ada Yesus yang lain ya udah silakan saja. Tantangannya yang kedua adalah penekanan akan kasih Tuhan. Pak lebih baik orang itu kasih Pak. Daripada cuma ngomong yang benar tapi gak ada kasih. Dan beberapa anak muda merasa ya juga sih. Buat apa belajar doktrin gitu loh. Buat apa belajar kebenaran. Toh nanti ujungnya tidak ada kasih. Yang penting kasih Pak. Yang ketiga adalah menolak isu dogmatis. Jadi beberapa gereja hari ini mengatakan ya sudahlah. Semua isu dogmatis tradisi itu mengekang kehidupan beragama kita. Kita tidak perlu itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Disclaimer on. Kita butuh kesatuan tapi bersatu tidak harus seragam. Unity is not uniformity. Bukan. Kesatuan itu bukan berarti semuanya harus pakai baju yang sama. Bukan. Semua harus sepakat dengan hal yang sama. Enggak. Selama kesamaan esensial itu menjadi bagian yang kita pegang, let's go. Let's go. Kesamaan esensialnya kita pegang, let's go. Mungkin kita berbeda-beda gitu loh.
Ini KU1 sama KU2 aja beda cara ibadahnya, betul gak sih? Lagunya juga beda. Ya kita mencoba tuh menghormati cara-cara orang lain beribadah. Menghormati. Selama kesamaan esensialnya, kita bisa saling menghargai, bisa gak? Bisa. Tapi ini dia masalahnya. Harry Blemich mengatakan bagi pemikiran sekuler, keyakinan religius hanya merupakan masalah preferensi. Ini kalimat Harry Blemich, saya rasa kita perlu pikirkan ulang baik-baik ya. Jangan sampai kita itu mengikuti sebuah ibadah hanya sekedar karena apa yang saya suka. Sehingga menjadi kebenaran tidak lagi kebenaran objektif. Hanya untuk kebutuhan dan milik pribadi. Sekali lagi saya mau disclaimer. Saya bukannya tidak setuju gereja di mall. Saya setuju. Beberapa kali kita buat dialog juga tuh dengan teman-teman di Surabaya. Apa sih yang mau dicapai? Betul. Bagaimana Injil bisa disebarluaskan, banyak orang yang mendengar tentang Injil. Tapi tantangan untuk bisa datang ke mall itu sangat sulit. Karena orang pada waktu datang, motivasi awalnya itu bukan ibadah jadinya ujung-ujungnya. Walaupun kita percaya ibadah itu bukan cuma vertikal tapi horizontal. Tapi menguji hati untuk datang ke gereja yang di mall, itu menolong kita. Menguji hati untuk apa? Pak, kalau misalnya gereja itu tidak nyaman seperti yang aku rasakan, tetap datang gak ke gereja? Coba kita tanya hari ini, kenapa Anda pilih KU2 daripada KU1? Oke, terima kasih buat jawabannya sudah mendapat. Saya bangunnya telat Pak, tadi malam sampai pagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh KU2 Pak, lagunya lebih rame Pak. Ya, yang KU1 mungkin rada monoton. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang di atas? Oh ya, singernya cantik-cantik KU2. Oke, terima kasih. Sebagai manusia yang berdosa, motivasi kita gak mungkin bisa murni. Saya setuju itu. Tapi pada saat yang sama kita perlu menguji hati brother. Setiap kali kita datang ke gereja, why I do what I do? Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Itu menolong kita. Apakah saya waktu datang ke gereja karena bentuk cinta kasih saya kepada Yesus Tuhanku yang sudah lebih dahulu mencintaiku. Jangankan Anda saudara, kita pembicara pun harus menguji hati. Jangan-jangan you datang ke gereja hanya sekedar untuk meminta mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Bahaya saudara. Tapi Harry Blemich ngomong, kadang-kadang agama jadi preferensi pribadi. Lu datang ke gereja karena apanya? Karena ramenya, karena lightingnya, karena serunya, karena temennya, karena apanya. Sekali lagi gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau itu menjadi yang pertama, perhatikan. Di dalam hati kita ada berhala. Apa itu? Yang menentukan apa yang saya mau lakukan adalah saya, bukan Tuhan. Roma 10 ayat 23. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian bahwa dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu kalimatnya tuh. Kurang jelas apa? Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Senin sampai Minggu. Nggak pernah nggak ke gereja, no. Ada istrinya ngomong sama suaminya, lu ngekos aja deh di gereja. Senin rapat, Selasa rapat, Rabu paduan suara, Kamis persiapan sekolah minggu, ya, Jumat persekutuan, Sabtu fellowship. Waduh, makanya di gereja banyak orang yang namanya Lola. Lo lagi. Ketemu sini lo lagi, ketemu sini lo lagi. Waduh, ini semakin serupa dengan Tuhan. Tahu gak sih? Omnipresent. Maha hadir. Dalam acara apapun dia ada nih orang. Omnipresent ya. Nah, kadang-kadang kemudian kita jadi blunder gitu loh. Apa yang kita lakukan? Kita giat untuk Allah. Itu Paulus yang ingetin. Kamu giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Jadi motif untuk melakukan sesuatu jadi pertanyaan. Ngapain? Buat apa? Sekali lagi kenapa saya menggambarkan ini? Karena kita perlu batasan. Waktu kita melihat perbedaan gereja, kita melihat diri kita sendiri. Kita perlu batasan sampai di mana kita bisa mentoleransi ajaran-ajaran dari gereja yang lain. Sekali lagi ya ajaran. Kalau tindakan inklusif, udah pasti. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu tidak ada syarat dan ketentuan. Gak ada. Kasihlah sesamamu itu bukan sukunya sama, status ekonomi sama, gereja sama. Enggak. Siapapun dia. Tapi dalam aspek kebenaran kita harus tahu batasannya mana. Kita gak bisa ngomong begini, kita sama Jehovah Fitness sama. Enggak sama.
Saya mengasihi kamu bro, walaupun kamu itu saksi Yehova. Saya mengasihi kamu as a person. Tapi maaf kalau ngomong tentang kebenaran, you sama saya beda. Kita dialog, kita ngomong. Saya belajar menyatakan kasih saya dengan menyatakan kebenaran. Karena sadar atau tidak, batasan itu melindungi kita. Kalau enggak apa? Itu tadi, diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran tuh. Efesus sudah ngomong. Itu dengan cepat saja di sini. Jadi bagaimana apa yang kita bisa pelajari? Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ada kalimat yang menarik di dalam bagian ini. Kalimat utamanya sebelum dia ngomong tentang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Paulus menekankan sebuah kalimat. Hendaklah orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maka pertanyaannya, apa maksudnya panggilan itu? Panggilan itu merujuk kepada pasal 3 ayat 6. Apa panggilannya Pak? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Bukan Yahudi. Karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh. Sehingga pada saat bagian ini Paulus ngomong, kita langsung mendapatkan sebuah vibes. Vibesnya apa sih? Ternyata terjadi pergolakan ya di jemaat Efesus. Pergolakannya apa? Ada orang Yahudi percaya Yesus. Tapi dia merasa Jew, dia merasa Yahudi. Ada orang-orang bukan Yahudi percaya pada Yesus. Orang Yahudi yang percaya pada Yesus ngomong gini, lu itu di bawah gua. Nah apa maksudnya? Gua ini keturunan dari Daud, lu enggak, lu udah kawin campur, lu Samaria. Lu bukan orang Yehuda asli, kamu orang Mesir, Mesopotamia, Edom, saya nggak tahu, kamu dari suku mana. Tapi kami Jew, kami Yahudi. Jadi Paulus mengatakan kalau kamu ngomong tentang satu tubuh, satu iman, satu baptisan, kita ini satu di dalam tubuh Kristus, maka kamu harus belajar menerima keberadaan orang lain yang beda sama kamu. Dan problem ini munculnya bukan gereja antar gereja. Anda tahu dimulai dari mana? Di dalam gereja. Di dalam gereja. Saya pernah didatengin satu anak pemudi, datang curhat sambil nangis. Terus dia bilang gini, Pak Joy kenapa ya? Kok Tuhan jahat sama saya? Saya bilang kenapa nih? Kok ngomong gitu sih? Karena saya pengen pelayanan jadi WL Kak Joy di gereja saya. Nah, terus gimana? Syarat untuk bisa WL itu harus bisa bahasa roh. Nah, saya doa sama Tuhan. Tuhan tolong saya pengen bahasa roh. Supaya saya bisa melayani. Tapi sampai dengan saat ini saya gak dikasih bahasa roh. Saya sedih. Terus saya kasih penjelasan. Kamu tahu gak bahasa roh itu kan karunia. Glosolali itu kan karunia. Kamu tahu gak ada karunia yang lainnya? Tahu Kak Joy. Jadi kalau kamu gak dapat yang satu, ya sudah gak apa-apa gitu loh. Kamu belajar untuk minta karunia yang lain. Boleh gak? Boleh. Tapi saya merasa di dalam kehidupan sosial saya jadi orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena pada waktu WL ngomong, mari kita berbahasa lidah, saya sendirian yang gak bisa. Jadi saya merasa Tuhan itu tidak mengasihi saya, Tuhan mengasihi orang yang lain. Lihat ya. Ini theological abusing. Pelecehan dalam konteks agama. Sehingga menempatkan orang yang karunianya gede, tinggi, itu lebih suci, lebih kudus, lebih rohani ketimbang orang-orang yang tidak punya karunia. Celaka sudah. Celaka sudah. Dan ini yang terjadi di beberapa gereja. Sehingga bagi beberapa orang itu percaya bahwa pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah besar. Nanti kalau mati itu tinggalnya satu kompleks sama Yesus. Oh iya. Tapi kalau rakyat jelata, jemaat awam yang gak pernah pelayanan, begitu mati masuk surga. Tapi maaf, kabupaten. Kalau mau ketemu sama Yesus naik MRT, naik bis 3 kali, sambung, jauh gitu loh. Nah konsep berpikirnya adalah orang tuh beda-beda. Berpikir bahwa karunia rohani menentukan tingkat kedewasaan dan kesucian hidupnya. Jadi menjadi apa? Menjadi gambaran dalam gereja pun kita gak bisa menerima. Kita merasa bahwa orang kalau mendoakan orang lain harus berjabatan rohani. Ada gitu di Alkitab? Gak ada. Ini menjadi problem beberapa gereja ketika jemaat terlalu mengandalkan hamba Tuhan. Pak, tolong doakan Pak datang ke rumah. Kenapa? Kucing saya sakit. Ya. Kucingnya sakit ini benar-benar. Ya doakan sama jemaat awam lah. Boleh nggak? Nggak bisa Pak, nggak kerasa gitu. Nggak kerasa doanya tuh sampai atas tuh balik lagi Pak. Nggak sampai ke Yesus Pak. Terus tanya, maksudnya gimana sih? Kalau pendeta itu kan kalau doa gini. Bapa di surga. Hambamu berdoa,
Buat jemaat yang hari ini sedang sakit, tolonglah bukakan tingkap-tingkap lagi. Waktu Bapak Pendeta ngomong begini, kayaknya bergetar tuh. Ya langsung rasanya, hadirat Tuhan nyata. Tapi kalau didoain sama istri, sama suami, sama jemaat awam, rasanya gak gitu. Tuhan tolong, sembuhin deh Tuhan gitu. Kok rasanya bukan doa? Enggak gitu loh. Tapi konsep itu selalu ada, benar gak sih? Ya, tapi di sini gak ada ya, amin ya. Nah, coba lihat kiri kanannya, ada yang gitu mikirnya. Ini diberikan kuasa yang sama kok. Gak ada, tapi di dalam bagian kitab Efesus ada tuh. Makanya Paulus ngomong, enggak, kita ini satu tubuh, satu Tuhan, satu iman. Ya, beranjak pada fokus yang sama, pertumbuhan kedewasaan di dalam Kristus. Yes, ada tugas para gembala. Ya, untuk apa? Memperlengkapi orang kudus. Maka Anda sebagai jemaat, Anda datang diperlengkapi. Itu bagiannya supaya kita bertumbuh bersama. Tetapi secara natur manusia kita ini sama. Jangan merasa ada yang lebih tinggi. Dan bahkan Efesus itu gembalanya adalah Timotius. Percaya atau tidak, keluarganya Timotius, bapak ibunya berbeda jenis suku. Satu Yunani, satu Yahudi. Timotius. Jadi seakan-akan Paulus ingin menempatkan Timotius menjadi gembala di tengah-tengah heterogenitas jemaat dengan cara apa? Dirinya sendiri. Maksudnya apa sih Pak dari bagian ini? Maksudnya begini saudara. Waktu kita belajar melihat keperbedaan gereja, yang dibutuhkan oleh orang yang sudah dewasa dalam rohaninya adalah ini. Yaitu mereka belajar untuk menerima keberadaan gereja lain. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Penerimaan akan keberadaan gereja yang berbeda adalah awal dari membangun relasi kasih yang sejati. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita menghidupi Injil. Orang yang menghidupi Injil semakin rendah hati men. Dia gak tiba-tiba ada orang yang berbeda ngajak berantem. Enggak men. Dia belajar untuk menerima apa? Menerima pendapat orang lain. Oke, saya respect men. Walaupun saya tahu apa yang kamu sampaikan itu keliru, saya tahu. Tapi saya tidak langsung serta-merta membuat sebuah percakapan yang ujungnya berantem. Enggak. Saya belajar untuk menerima. Nih dengerin nih anak-anak muda yang ada di sini. Kalau Anda hari ini sudah percaya Yesus, papa mamamu belum. Coba belajar untuk menerima kepercayaan papa mamamu. Bukan berarti kita ngomong toleransi. Enggak, Anda doakan. Tapi jangan tiba-tiba kalau papa mamamu mengajak, ayo ke makam, mau cengbengan. Enggak boleh. Yesus nanti terluka, aku nanti berbuat dosa. Enggak usah begitu bro, santai. Lemesin aja, lemesin. Lu datang ke sana ikut sama papa mama supaya apa? Punya kesempatan doain papa mama. Terus saya lihat beberapa anak muda begitu, terlalu saklek merasa suci, superior. Saya pada waktu ada perbedaan keyakinan kita merasa gak boleh. Sesat, gak suci, gak kudus. Gak gitu, kita tuh belajar menempatkan diri punya hikmat. Dalam proses tertentu kita melakukan hal itu dengan hati motivasi yang Tuhan tahu. Gitu loh. Saya juga gak tahu beberapa anak muda hari ini bergumul. Kenapa? Karena papa mamanya Katolik. Ada misa, ada apa segala macam. Ya udah belajar perbedaan dong. Kita berbeda ya udah. Tapi kita menghormati. Tidak dijadikan sebuah sumber konflik pada saat itu. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita menghidupi Injil. Maka Injil mengajarkan kepada kita bahwa Yesus menerima kita. Keren. Yesus menerima kita apa adanya, tapi tetap menginginkan kita untuk tidak hidup seadanya. Maka waktu kita ngomong tentang kasih, kita juga belajar kebenaran. Ada orang yang hari ini di dalam kehidupannya menjalani sebuah gereja yang kita tahu sesat. Dalam nama kasih kita gak terus membiarkan, enggak. Tapi apa kita lakukan? Doakan. Minta tolong Tuhan kasih hikmat supaya suatu kali kelak saya bisa menyatakan kebenaran. Maka Efesus pasal 4 tadi tidak berhenti. Karena ada kalimat menarik, make every effort. Usahakan. Usahakan apa? Keep yourself united. Jadi kita gak pasif, enggak. Enggak jadi penonton, enggak. Usahakan. Di Makassar saya gak tahu ada pertemuan antar gereja enggak? Kirim perwakilan. Betul gak sih? Kalau di gereja Surabaya ada BAMAK. Forum Komunikasi Umat Beragama, datang hadir. Datang representasi. Coba meleburkan diri di dalam sebuah komunitas yang di luar gereja kita. Supaya apa? Kita tuh bisa melihat lebih jelas. Lebih luas. Saya tidak membanggakan gereja saya GKI. Walaupun saya bangga jadi GKI. Tapi GKI salah satu gereja yang hari ini dilihat oleh pemerintah sebagai perwakilan. Kenapa? Karena kita kencang sekali dalam bagian politik, FKUB, toleransi beragama, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk menempatkan diri kita secara bagian yang kontribusinya positif.
Nggak menutup jalur gitu loh, nggak tiba-tiba nggak ada diskusi, terus tiba-tiba ada orang ngomong kita bangun 1000 gereja, 2000 gereja, ini buat apa gitu loh. Buat apa? Kalau hanya nanti ujung-ujungnya hanya untuk kemuliaan gereja tertentu. Enggak saudara, sampai nanti kita mati kita nggak ditanya. GKI, ayo surga. Kamu apa? GBI, tunggu ya waiting list. Kamu apa? GKK, oke langsung lanjut sama GKI. Kamu apa? GKT, tunggu ya waiting list. Enggak gitu brother, enggak pernah ditanya kita denominasi mana, enggak. Tapi orang yang punya kontribusi maka usahakanlah, kalimatnya itu spudazo dalam bahasa Yunani. Terus menerus berusaha untuk menyatakan, berusaha mengambil sebuah itikat untuk mengerjakan. Last but not least ya, kenapa ini kita perlu bahas? Karena kita nggak mungkin bisa menjalankan kasih tanpa kebenaran. Kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Kasih, tetapi kebenaran tanpa kasih adalah sebuah arogansi. Tahu ya? Kalau Anda mengasihi orang yang Anda kasihi, Anda harus menyatakan kebenaran. Kadang terasa sakit, tapi obat yang pahit dibutuhkan supaya batin yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Kadang-kadang teguran itu dibutuhkan, tapi orang yang menegur dengan kasih yang sejati, outcome-nya akan positif. Kenapa? Karena orang merasa apa yang kamu lakukan sebagai bentuk ketulusan, karena kamu sayang sama saya, maka engkau menegur saya. Tapi seringkali justru kasih kita berjalan tanpa kebenaran. Artinya apa? Kita diemin aja. Kenapa? Kalau kita ngomong nanti relasinya jadi rusak Pak. Ini jadi problem dalam gereja. Beberapa orang hari ini tahu bahwa ada orang yang salah. Ini orang udah selingkuh. Sama jemaat yang sama. Terus kita yang ada di sana kita keep quiet, diem. Dia bilang udah gak apa-apa kita doain aja biar Tuhan yang ngomong sama dia. Maksudnya apa? Kalau memang ada yang salah, tegur. Jangan ngomong begini waktu negur, jangan Pak, nanti dia musuhin saya. Konsekuensinya memang betul begitu, tapi kita minta hikmat, minta tolong Tuhan. Tolong saya kasih cara yang terbaik negor orang, dan saya kasih tahu caranya. Begitu lu menegur orang, bawa dia ke restoran paling mahal bayarin. Suruh makan yang kenyang, oke? Setelah makan yang kenyang baru ngomong, bro kayaknya lu salah deh. Nah udah, gak apa-apa. Dia kan merasa gak mau protes juga kan udah makan. Harus ditegur gitu. Gak mungkin kita ngomong ada yang salah. Udah gak apa-apa deh daripada nanti gereja kita begini begitu. Enggak saudara, makanya sekali lagi Anda tidak bisa melakukan hal yang sama ke gereja yang lain. Kalau Anda tidak train yourself in your church. Belajar di gereja kita. Ada yang berbeda? Saya tahu ada beberapa orang pebisnis hanya bisa kumpul sama pebisnis. Iya dong, alasannya sederhana. Pak gak mungkin Pak. Saya kumpul dengan orang-orang yang gak punya bisnis. Mau ngomong apa Pak? Kita butuh satu topik yang sama ya tentang bisnis. Iya, saya sadar, saya tahu itu. Tapi pada saat yang sama please jangan tutup matamu terhadap kehadiran orang yang lain. Jangan tutup mata, jangan bilang ya bukan bagian saya, bukan kelompok saya. Enggak saudara, Anda itu satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Apapun jenis Anda, apapun suku Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, apapun status ekonomi Anda di sini sama, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, enggak. Kita ini adalah murid Yesus. Dan kita yang belajar menghidupi Injil, belajar untuk melihat orang lain seperti Yesus melihat kita. Belajar dari mana? Dalam keluarga, dalam gereja. Maka Efesus pasal 4 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih supaya bertumbuh ke arah Dia. Setelah seminar keluarga, satu seorang suami datang sama saya. Pak, Bapak khotbah panjang kali lebar, panjang banget Pak. Keluarga saya Pak, menikah 15 tahun gak pernah ada konflik Pak. Oh, luar biasa. Saya bilang lain kali Anda aja pembicaranya ya. Saya tanya, rahasianya apa tuh 15 tahun menikah gak pernah konflik? Satu saja Pak, jangan pernah ngomong sama istri. Ini ngajak berantem nih orangnya, betul gak sih? Iya Pak, Bapak kan gak tahu. Pernikahan itu Pak, kalau ngomong sama istri, waduh istri itu Pak, kayak kitab suci Pak. Semakin dibaca sulit dipahami. Tapi kalau dibuang takut kualat. Ya udah Pak, ya udah kita dengerin aja. Tapi setiap kali ngobrol sama istri apapun itu ujung-ujungnya berantem. Mau ngomongin tempe, belakangnya berantem. Ngomongin drama Korea, belakangnya berantem. Ngomongin duit, wah apalagi ini Pak. Wah ujungnya berantem juga. Jadi gak usah ngomong. Enggak sih, saya percaya gini loh. Konflik di dalam iman Kristen tidak akan pernah menghancurkan tapi mendewasakan.
Karena setiap orang yang berbeda yang tidak sempurna disatukan dalam sebuah gereja. Kita punya kesempurnaan kasih Yesus. Ketika ada teguran yang menyakitkan, ada luka yang terjadi, kita belajar untuk minta maaf dan minta ampun. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. That's it. Maka pada waktu Anda mengampuni orang lain, belajar menerima kebenaran orang lain, Anda belajar menghidupi Injil. Pada saat yang sama, Anda growing, menuju kepada Dia, Kristus, yang adalah kepala. Last but not least, ini dia. Kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Menjalani hidup bersama dengan orang yang tidak sempurna, namun mau terus disempurnakan selalu. Jadi setelah Anda foto-foto itu jangan di-share ke yang lain, jangan. Pakai kita dulu. Khotbahnya keren, cocok buat suami gue gitu. Khotbahnya bagus, cocok buat papa saya. Khotbahnya bagus, cocok buat teman saya. Gak pernah buat saya, gak pernah. Buat saya gak pernah, buat yang sono-sono. Karena yang sono berdosa, sini kagak. Enggak saudara. Kita belajar disempurnakan mulai dari apa? Dari diri saya. Yuk buka hati. Belajar untuk apa? Menerima berbeda. Saya gak tahu mungkin beberapa orang di sini pernah kecewa. Kecewa oleh apa? Oh ya majelis maybe, I don't know. Tapi kalau lihat wajahnya gak ada ya, amin ya. Coba saya perhatiin lagi. Oh ada ternyata. Anda kira kecewa sama pendeta ada gak? Ini manusia gak sempurna. Anda mau harap apa? Mau harap apa? Pernah kecewa dengan apa? Dengan sistem? Dengan jemaat yang lain mungkin? Gak tahu. Tapi hari ini kita belajar mengampuni. Belajar melihat perbedaan. Belajar melihat kelemahan. Belajar untuk mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni. Kasih dan kebenaran. Mari kita berdoa.